Baiklah, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Huljana ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang intervensi bimbingan klasikal untuk anak dan remaja, yang mana di sini dosen pengampunya Bapak Ridwan MPSI Psikolog. Yang perlu kita ketahui. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian bimbingan klasikal. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki porsi terbesar dalam layanan bimbingan dan konseling, serta merupakan layanan yang efisien, terutama dalam menangani masalah rasio, jumlah konseli, dan konselor. Ruang lingkup layanan bimbingan klasikal dapat meliputi belajar, pribadi, sosial, dan karir. Nah, sebelum kita memasuki atau menjelaskan pengertian bimbingan klasikal lagi, yang perlu kita ketahui, bimbingan konseling itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dalam menangani masalah yang dialami oleh konseli. Nanti keputusannya kembali lagi kepada konseli. Di sini konselor cukup memberi motivasi, kemudian memberi semangat, memberi nasihat kepada konseli agar bimbingan konselingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, lanjut. Baik teman-teman, di sini ada pengertian bimbingan klasikal menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Winkel dan Hastuti, bahwa mereka mengatakan fungsi bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pelajaran, bidang sosial, dan bidang karir. Kemudian menurut Nur Ihsan menjelaskan bahwa tujuan bimbingan klasikal memberikan arah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Pengembangan seluruh potensi dan kekuatan seoptimal mungkin. Nah, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerjanya. Ketika kita satukan bahwa fungsi dan tujuan bimbingan konseling ini menurut para ahli tersebut dapat kita jelaskan atau simpulkan bahwa tujuan dan fungsi bimbingan klasikal ini memberi siswa mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, agar mereka bisa mengembangkan pribadi mereka masing-masing meliputi bidang pelajaran, bidang sosial, dan karir. Nah, di sini konselor hanya memberikan motivasi agar mereka bisa melanjutkan atau di sini mereka bisa melanjutkan atau mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing dan bisa memecahkan suatu masalah yang ada pada mereka. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke dalam pelaksanaan intervensi bimbingan klasikal untuk anak dan remaja. Nah, yang pertama itu ada keberhasilan komunikasi dalam bimbingan konseling, yang mana di sini ada komunikator atau pengirim pesan atau yang biasanya disebut dengan konselor, atau biasa disebut dengan konselor. Yang mana yang kedua itu ada pesan atau materi yang disampaikan. Kemudian ada komunikan atau penerima pesan atau sering disebut dengan konseli. Nah, yang keempat itu ada konteks atau setting kelas.
iklim kondusif. Nah, yang mana di sini waktu atau pelaksanaannya harus sesuai dengan sesuai dengan jadwal. Kemudian yang terakhir itu sistem penyampaian atau metode. Nah, ketika komunikator atau komunikan ini berhasil komunikasinya dalam bimbingan klasikal. Jadi, nah yang pertama kan komunikator atau pengirim pesan atau yang disebut dengan konselor. Nah, ketika konselor itu berhasil komunikan dengan baik, jadi pelaksanaan atau pelayanan bimbingan konseling tersebut bisa dilakukan dengan baik juga. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu karakteristik bimbingan klasikal. Yang pertama itu memiliki anggota yang homogen, yaitu siswa-siswa satu kelas atau satu tingkat kelas yang sama. Nah, mengapa begini? Agar pelayanan bimbingan klasikalnya berjalan dengan baik karena satu permasalahan yang dipecahkan. Kemudian memiliki masalah yang dialami oleh semua anggota kelompok yang sama. Nah, itu tadi yang dijelaskan yang nomor satu tadi, agar mudah memecahkan satu masalah karena mereka satu tingkatan atau satu kelas yang sama. Kemudian memiliki follow up atau tindak lanjut yang sama, yaitu menyusun rencana dan membuat keputusan. Dan yang terakhir itu ada relatif sama, seperti mendengarkan, bertanya, mencatat, dan menjawab. Di sini konseli itu semuanya harus bisa mendengarkan dengan baik, terus bertanya agar mereka tahu masalah-masalah mereka itu untuk kedepannya bagaimana, kemudian mencatat apa yang perlu dicatat, kemudian menjawab pertanyaan dari konselor tersebut agar memudahkan pelayanan bimbingan konseling klasikal tadi. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah bimbingan klasikal. Yang pertama itu prabimbingan atau persiapan. Nah, di sini konselor itu menyiapkan beberapa metode-metode dalam pelayanan klasikal. Kemudian membuka ini kita itu harus tahu juga karakteristik konselingnya bagaimana. Kemudian penyampaian layanan bimbingan konseling. Penyampaian layanan bimbingan. Nah, yang mana penyampaian layanan bimbingan ini dilakukan oleh konselor dengan harus memahami konselingnya terlebih dahulu, gitu, supaya waktu pelaksanaan atau pelayanan bimbingannya berjalan dengan baik dan bisa memotivasikan konseli tersebut. Kemudian yang terakhir menutup. Nah, sebelum kita menutup, kita sebagai konselor harus memberikan sedikit nasihat, sasaran gitu, atau kritikan agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.